Salam jumpa, salam guru penggerak seluruh Indonesia. Saat ini saya akan mempresentasikan materi 2.3.A.9. Koneksi antar materi coaching. Oleh saya sendiri, Apolso Parningotan Butar-Butar, CGP Angkatan 3 Labuhan Batu. Kesimpulan saya dalam berperan sebagai coaching dalam kaitannya dalam pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosi dan sosial. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sangatlah relevan dengan dunia pendidikan saat ini. Pemikiran-pemikirannya menjadikan acuan dan dasar pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Menurut beliau bahwa pendidikan adalah proses menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat dan potensi yang dimilikinya, agar anak tersebut memperoleh kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai individu maupun dari bagian masyarakat. Untuk itu, salah satu proses menuntun tersebut dapat dilakukan dengan cara coaching. Dalam coaching, guru berperan sebagai coach yang dapat menuntun murid sebagai coachee dengan mengajukan pertanyaan untuk menggali segala potensi dan kemampuan yang dimiliki murid dengan tujuan menuntun dan mengarahkan untuk mencari solusi. Guru sebagai coach sangat berperan penting dalam menciptakan kenyamanan bagi murid melalui keterampilan berkomunikasi dengan baik sehingga timbullah rasa empati, saling menghormati, dan saling menghargai antara guru dan murid. Dengan kemampuan dan keterampilan bertanya dari seorang coach dapat menyadarkan murid akan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga murid tersebut mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam proses coaching, sangat jelas terlihat bahwa guru dan murid adalah mitra dalam belajar. Belajar bersama menggali kekuatan yang dimiliki untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan murid. Refleksi dari pemahaman tentang keterampilan coaching dapat membantu profesi saya sebagai seorang guru dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, kini bukan zamannya guru cemerlang sendiri, akan tetapi bagaimana murid pun menjadi cemerlang dan bersinar. Untuk itu, guru dapat membantu murid menemukan kekuatan untuk bisa hidup sebagai manusia seutuhnya. Salah satu cara untuk meningkatkan potensi dan kemampuan murid adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan minat, profil, dan kesiapan belajar. Guru sebagai coach akan selalu berupaya untuk menggali kebutuhan belajar murid dengan mendesain proses pembelajaran yang mampu memaksimalkan segala potensi yang dimiliki murid. Selain itu, secara sosial emosional, segala potensi murid dapat berkembang secara maksimal. Proses coaching dapat berjalan dengan mengoptimalkan ranah sosial emosional sehingga setiap murid mampu menyelesaikan setiap masalah dengan potensi dan kemampuannya sendiri. Pada akhirnya, mereka akan mampu hidup bebas dan merdeka menentukan jalan hidupnya sesuai dengan kekuatan dan potensinya masing-masing. Coaching yang dilakukan oleh coach kepada coachee membutuhkan 4 keterampilan, yaitu 1. Keterampilan membangun dasar proses coaching. 2. Keterampilan membangun hubungan baik. 3. Keterampilan berkomunikasi. Dan yang keempat,
keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Dalam proses coaching juga ada salah satu model yang biasa digunakan oleh coach, yaitu model Tirta yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan utama pertemuan atau pembicaraan. Yang berikutnya, identifikasi masalah coaching. Yang berikutnya, rencana aksi coaching. Dan yang terakhir, tanggung jawab strip komitmen. Dalam aksi aspek berkomunikasi untuk mendukung praktek coaching antara lain. Pertama, komunikasi asertif menjadi pendengar aktif. Yang kedua, bertanya reflektif dan umpan balik positif. Refleksi terhadap proses coaching di sekolah. Yang pertama, coaching adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan guru untuk menuntun segala potensi murid untuk hidup sesuai dengan kodratnya yang dimilikinya. Yang kedua, coaching menjadi murid atau coaching menjadikan murid dapat hidup sebagai individu dan bagian masyarakat yang mampu menggali dan memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang berikutnya atau yang ketiga, coaching dapat menuntun murid untuk berkesadaran penuh mencapai kemerdekaan belajar. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Terima kasih.